Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk renungan hari ini. Tuhan Yesus, Engkaulah perisai bagi setiap kami. Engkaulah kekuatan kami. Saat kami, Tuhan Yesus, terjatuh, Engkaulah yang mengangkat kami. Engkaulah kekuatan kami, penolong kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Yes, Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam keadaan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam apapun keadaan kami, Engkau selalu beserta dengan kami, menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, berfirman-Lah atas setiap kami, karena kami perlu firman-Mu untuk meneguhkan setiap kami. Tuhan Yesus, bersabdalah atas setiap kami. Berikan kami pengertian yang baru, biar lewat firman-Mu juga kami diperbaharui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan.
Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 10 September 2024. Saya mau ajak saudara semua, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan proses pemuridan. Saya akan bacakan bagi saudara dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, pemuridan menurut Alkitab adalah sebuah proses perubahan untuk membawa mereka yang jauh dari Tuhan Yesus agar mendekat kepadanya, yang bertujuan menjadi serupa dengan Kristus. Pemuridan adalah proses yang menolong seseorang yang sudah menjadi percaya bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani secara bertahap menjadi mempelai Kristus pada akhir zaman nanti. Karena itu setiap orang yang baru menjadi orang percaya Kristus harus mengalami proses kedewasaan rohani yang meliputi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup di dalam Tuhan, bertambah teguh dalam iman, hati yang berlimpah dengan syukur, dan mengalami kepenuhan Yesus Kristus. Proses pemuridan Tuhan Yesus memiliki 8 langkah, yaitu pemilihan, pengabdian, persekutuan, pemberian diri, peragaan, pendelegasian, pengawasan, dan multiplikasi. Pemuridan itu sendiri sebenarnya sudah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yang adalah salah satu model pemuridan kontekstual. Dengan dikerjakan 8 langkah di atas, maka diharapkan pemuridan akan menjadi suatu pertumbuhan dalam segala yang sedang berjalan. Jika seorang murid yang dimuridkan dengan baik dan benar akan mampu memberi dampak yang signifikan terhadap lingkungan di mana dia berada. Proses pemuridan memiliki fase perlengkapan dan pelatihan yang sangat melibatkan disiplin, yaitu yang pertama belajar membaca firman Tuhan sendiri. Kedua, belajar memupuk hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui doa. Berikutnya yang ketiga, pembelajaran iman dan mencerminkan kasih Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Pemuridan adalah suatu hubungan dengan Tuhan Yesus yang membutuhkan investasi waktu dan energi khusus. Kebiasaan pemuridan dapat memperkuat seseorang untuk bertumbuh dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus, yaitu yang pertama penyangkalan. Maksudnya menyatakan ya kepada Tuhan setiap hari, berarti menyatakan tidak terhadap berbagai kebiasaan, keyakinan, dan praktek yang dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan. Hal kedua adalah pertimbangan, yaitu seringkali seseorang lebih mudah untuk hidup sembarangan daripada dengan sengaja menetapkan tujuan dalam kehidupan rohani. Pertumbuhan dalam pemuridan adalah hasil dari tindakan kecil setiap hari yang memantau seseorang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan serta menyesuaikan diri dengan Kristus. Berikutnya adalah yang ketiga, adalah dedikasi. Maksudnya menjadi sahabat Tuhan Yesus dan pengikutnya melibatkan dedikasi setiap hari untuk menjalankan kehidupan yang bijak
dan bermoral. Nah saudara, refleksi kita pada hari ini, pemuridan adalah tentang bersandar lebih kuat kepada Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Dengan mengetahui kasih Tuhan, maka kita mampu mengasihi orang lain, sehingga kita akan menjadi seperti Yesus Kristus. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami arahan bahwa kami harus diproses hidup kami supaya menjadi seperti Yesus Kristus melalui satu proses pemuridan. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau Tuhan, dan kami mau serahkan sepanjang hidup kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari pagi sampai malam nanti kami boleh melangkah, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.